Assalamualaikum, bertemu saya lagi dengan Yuliantira Harjo. Hari ini kita akan belajar tentang Intermediate Accounting untuk chapter 23 ya, tentang Statement of Cash Flow. Nah, di sini ada dalam chapter 23 ini ada 5 learning objective, yaitu yang pertama adalah mendeskripsikan kegunaan dari statement of cash flow beserta formatnya. Terus yang kedua adalah menyiapkan statement of cash flow. Yang ketiga adalah perbedaan antara different and difference metode langsung dan tidak langsung untuk perhitungan kalkulasi atau perhitungan dari net cash flow from operating activities. Dan yang keempat adalah mendiskusikan special problem dalam mempersiapkan statement of cash flow. Dan yang kelima adalah menjelaskan penggunaan dari worksheet dalam persiapan statement of cash flow. Nah, untuk kali ini, sesi ini, saya hanya akan membahas untuk learning objective 1 dan 3. Untuk learning objective berikutnya, 4 dan 5, akan dibahas pada kesempatan lain waktu untuk video berikutnya, gitu ya. Oke. Oke, saya langsung saja. Untuk learning objektif yang pertama, kita akan mempelajari apa sih tujuan dari statement of cash flow. Yang pertama ada primary purpose. Jadi tujuan utama dari statement of cash flow itulah adalah untuk menyediakan informasi tentang kas receipt atau kas masuk dan kas keluar ya, kas masuk dan pembayaran kas perusahaan selama satu periode. Sedangkan untuk secondary objektifnya, untuk tujuan lainnya adalah untuk menyediakan informasi cash basis, informasi untuk berdasarkan basis kas ya, tentang perusahaan, tentang aktivitas operasi, investasi, financing, activities dari suatu perusahaan. Lalu untuk kegunaan dari statement of cash flow adalah untuk menyediakan informasi yang dapat membantu untuk menilai satu kemampuan perusahaan untuk mengenerate future cash flow, dan yang kedua adalah untuk mengetahui, untuk menghitung, mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen dan memenuhi kewajibannya. Lalu yang ketiga adalah untuk mengetahui alasan dari perbedaan antara net income dan net cash flow from operating activities. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui ya, untuk menilai cash dan non-cash investing dan financing transaction selama periode berjalan. Nah, di sini klasifikasi dari cash flow itu ada 3. Ada operating activities, ada investing activities, dan financing activities. Untuk operating activities itu biasanya meliputi akun-akun yang ada di income statement item, sedangkan investing activities yaitu perubahan dalam investasi, ya investment, dan other non-current asset item. Sedangkan financing activities itu adalah perubahan dalam equity dan non-current liability items. Jadi misal kalau operating activities itu biasanya berkaitan dengan piutang, beban-beban operasi, terus ada eh, utang gitu ya, utang, piutang, dan beban-beban operasi, termasuk juga beban depresiasi. Sedangkan untuk aktivitas investasi itu berkaitan dengan investasi yang investasi, misal nih, berkaitan dengan investasi, misal gini, misal eh, teman-teman punya uang berlebih. Teman-teman punya uang berlebih dan teman-teman ingin membelanjakan ya, ingin menggunakan uang teman-teman daripada menganggur di bank gitu ya. Jadi teman-teman gunakan untuk membeli ya, untuk membeli saham atau surat berharga dari perusahaan lain. Maka kita sedang melakukan investasi. Nah, ketika kita membeli saham dari perusahaan lain, maka itu masuk akan dicatat dalam investing activities sebagai pengeluaran kas. Nah, sebaliknya ketika apa saham yang kita punya tadi, saham saham dari perusahaan lain yang kita punya tadi itu kita jual ke orang lain, maka kita akan menerima kas masuk seperti itu. Begitupun juga dengan aset-aset tetap lainnya. Kalau misalkan kita jual, maka akan menjadi inflow bagi kita, tapi kalau kita beli itu akan menjadi outflow buat kita.
Seperti itu. Nah, sedangkan financing activities sama-sama berkaitan sama-sama berkaitan dengan saham misal contohnya atau surat berharga atau obligasi, tapi bedanya dalam financing activities itu berkaitan dengan equity. Jadi berkaitan dengan misal kalau saham tadi kalau investing kan berarti kita yang beli saham perusahaan lain. Sedangkan kalau financing activities itu kita yang menerbitkan saham karena perusahaan kita yang membutuhkan pendanaan sehingga akan dimasukkan ke dalam financing activities. Nah, kalau misalkan kita membutuhkan dana, kita menerbitkan saham misal, maka kita akan menerima uang. Nah, sedangkan kalau misalkan kita melakukan treasury stock ya, jadi kita membeli saham kita yang sudah beredar, maka itu akan menjadi outflow dalam financing activities atau kas keluar dalam financing activities. Itu hanya contohnya saja. Nah, klasifikasi dalam cash flow ini penjelasan lebih lanjut dari ini ya slide yang ini. Nah, jadi dalam operating activities itu kan berkaitan dengan akun-akun atau item-item yang ada di income statement. Yang pertama berkaitan dengan cash inflow, biasanya berkaitan dengan kas yang diterima dari penjualan untuk barang maupun jasa. Terus eh, dari pengembalian atau return dari pinjaman yang berkaitan dengan interest dan equity securities atau berkaitan dengan dividen. Lalu cash outflow-nya berkaitan dengan kas yang dibayarkan untuk supplier yang berkaitan dengan inventory atau persediaan. Terus cash outflow atau cash keluar yang berkaitan dengan karyawan untuk servis yang telah diberikan oleh karyawan gitu ya, untuk jasa yang telah diberikan oleh karyawan kepada perusahaan. Terus untuk government untuk tujuan pajak, lalu untuk pinjaman ya peminjam untuk tujuan interest atau bunga, lalu untuk other atau yang lain yang berkaitan dengan expense atau beban-beban lainnya. Nah, sedangkan untuk aktivitas investasi yang meliputi apa akun aset-aset ya, akun aset long term aset ya, secara umum itu ada inflow-nya itu berasal dari penjualan dari property plant equipment atau aset tetap, terus penjualan dari debt or equity securities dari other entities-nya, dari other entities kan. Jadi seperti contoh yang sudah saya berikan tadi, jadi misalkan kita membeli saham dari perusahaan lain, maka itu akan masuk ke dalam investing. Tapi kalau membeli masuknya ke sini, purchase debt or equity securities or other entities, sehingga itu akan menjadi cash outflow. Sedangkan kalau misalkan kita sudah punya saham dari perusahaan lain, lalu kita jual, maka kita akan menerima kas masuk. Begitupun juga kas masuk itu bisa didapat dari pengumpulan prinsipal ya, pokok hutang dari pihak lain. Lalu terkait dengan financing atau pendanaan, cash inflow-nya biasanya berkaitan dengan penjualan atau penerbitan dari equity securities. Misal contohnya saham. Terus bisa juga untuk penerbitan, kita nerima uang atau inflow dari penerbitan bonds ya atau obligasi dan wesel. Sedangkan kalau outflow-nya ya, kalau outflow itu eh, kas yang dibayarkan untuk stockholders ya, stockholder sebagai dividen, kas yang kita berikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan untuk meredeem long term debt atau mengakuisisi kembali capital stock. Berikutnya, ini ada cash and cash equivalent. Dari basis yang direkomendasikan dari IASB untuk statement of cash flow secara aktual adalah cash dan cash equivalent. Cash equivalent itu sifatnya short term dan highly liquid investment. Jadi dia liquid ya, sifatnya liquid ya. Yang that are both readily convertible to no amount of cash. Jadi dia sangat liquid ya, investasinya sangat liquid yang dia mudah untuk dikonversi menjadi sejumlah cash. Dan dia near their maturity that they present insignificant risk of change value due to change in interest rates. Nah, secara umum only investment hanya investasi dengan original maturities of 3 months or less qualify under this definition. Jadi biasanya itu adalah investasi yang dia jatuh temponya 3 bulan atau mungkin kurang dari 3 bulan. Itu bisa dikategorikan sebagai cash dan cash equivalent, kas dan setara kas. Oke,
Ini adalah grafik dari product life cycle ya. Saya skip aja ya. Lalu berikutnya ini adalah format dari statement of cash flow. Oke, format dari statement of cash flow itu tadi kan ada tiga aktivitas, ada operating activities, ada investing activities, dan financing activities. Untuk operating activities dalam statement of cash flow ada dua metode untuk pengerjaannya, yaitu melalui direct method dan indirect method. Oke, nanti akan saya jelaskan bedanya di mana. Sedangkan untuk investing dan financing itu tidak ada perbedaannya. Jadi, meskipun menggunakan direct method maupun indirect method, untuk pengerjaan investing dan financing, cara pengerjaannya sama. Jadi, yang membedakan hanya di operating activities, seperti itu. Nah, ini adalah contoh atau format dari statement of cash flow. Ini contoh dari statement of cash flow kalau menggunakan indirect method. Jadi dia dimulai dari net income ya, dimulai dari net income yang ada dalam income statement, lalu kemudian disesuaikan maka akan menjadi net cash dari aktivitas operasi ketemu berapa, lalu nanti ditambah dengan cash flow dari investing activities, lalu ditambah cash flow dari financing activities, maka akan menjadi jumlah penambahan ya, penambahan atau pengurangan bersih dari kas. Nah, ini harus sama nilainya dengan selisih dari kas di awal periode dan akhir periode. Kas di awal periode 1 Januari dan kas di akhir periode tanggal 31 Januari 2020 gitu, 2025 misal seperti itu. Nah, nanti akan ditambahkan dengan saldo awal kas di tanggal 1 Januari, lalu akan sama dengan cash di akhir periode seperti itu. Jadi nilainya harus sama. Jadi nilai yang ada di eh, apa cash yang at the end of period ini di hasil statement of cash flow ini akan sama dengan jumlah cash yang ada di laporan posisi keuangan. Nah, ini masuk ke learning objective 2. Preparing the statement of cash flows gitu ya. Jadi di sini ada tiga sumber informasi ya, ada tiga sumber informasi eh, untuk mempersiapkan pengerjaan statement of cash flow. Yang pertama adalah comparing statement of financial position. Jadi eh, perban- komparasi ya, komparasi statement of financial position yaitu dari tanggal 31 Desember dan tanggal 1 Januari di awal dan di akhir periode. Lalu kedua adalah current income statement, jadi laporan data-data yang ada di dalam laporan laba rugi. Dan yang ketiga adalah transaksi-transaksi yang terkait. Jadi ada informasi-informasi tambahan terkait nanti yang harus diperhatikan dalam pengerjaan statement of cash flow. Berikutnya ada tiga step utama dalam pengerjaan statement of cash flow. Cash flow. Yang pertama, step pertama adalah menentukan perubahan dari cash itu berapa. Lalu yang kedua, menentukan net cash flow from operating activities berapa. Lalu yang ketiga, menentukan net cash flow from investing dan financing activities. Ini ada contoh. Di sini tax consultant ya, tax consultant incorporation memulai usahanya di tanggal 1 Januari 2019 dengan dengan dia menerbitkan 60.000 share atau saham dengan par value-nya adalah $1 common stock untuk 60.000 cash. Jadi dia dijual senilai nilai nominalnya. Perusahaan menyewakan office space, furniture, dan equipment atau peralatan dan perform tax consulting service pada tahun pertama. Ini adalah comparative statement of financial position. Nah, dari sini bisa dilihat perbedaan antara akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan mulai dari 1 Januari dan 31 Desember 2019. Langkah pertama adalah teman-teman harus mencari tahu dulu selisihnya berapa. Seperti itu. Nah, selisihnya ini apakah dia mengalami penurunan atau mengalami peningkatan? Lalu, misal contohnya di sini ada akun receivable atau piutang. Awalnya dia punya 0, terus berikutnya dia punya 36.000. Maka terdapat peningkatan sebesar 36.000. Begitupun juga cash awalnya punya 0, lalu di akhir periode dia punya 49.000. Maka ada penambahan 49.000.
Begitupun juga dengan equity dan liability. Nah, ini yang di bawah ilustrasi 23.4 ini adalah income statement. Ya, ini adalah income statement. Income statement untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Ini ada revenue 125, ada operating expense 85, terus dikurangi income tax expense 6.000 menjadi net income 34.000. Nah, di sini ada additional information. Ini harus diperhatikan ketika teman-teman akan membuat laporan laporan arus kas. Jadi, ini ada informasi bahwa di periode tahun 2019 ada dividen tunai ya. Dividen yang diumumkan dan dibayarkan selama tahun 2019 yaitu sebesar 14.000. Perlu diingat, return earning ya, yang menambah return earning adalah yang pertama net income. Kalau net income menambah return earning. Kerugian berarti mengurangi return earning. Pembagian dividen akan mengurangi return earning dan prefer akan mengurangi return earning. Sehingga sebenarnya return earning senilai 20.000 ini didapat dari net income 34.000 dikurangi untuk pembagian dividen 14.000. Sehingga sisa saldo return earning atau laba ditahan adalah 20.000. Oke, berikutnya. Step pertama menentukan perubahan dalam cash. Nah, ini ditentukan berapa perubahan dalam cash ini nanti akan sama dan harus sama dengan hasil perhitungan dari statement of cash flow. Berikutnya menentukan net cash flow from operating activities. Oke, di mana di sini dalam net cash flow from operating activities ada dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Oke. Nah, ini dalam net income itu kan kita mengakui pendapatannya berapa, terus nanti dikurangkan dengan expense, maka akan menjadi net income. Nah, dari net income ini kemudian akan dieliminasi pendapatan maupun expense atau beban yang dia tidak berkaitan dengan cash atau dia non cash revenue dan non cash expense, sehingga nanti akan muncul net cash flow from operating activities. Nah, dari soal yang tadi, kita pertama di Learning Objective 2 ini akan membahas indirect method. Jadi hari ini kita akan membahas indirect method dulu. Nanti untuk direct methodnya akan kita bahas di lain kesempatan, di lain video ya. Nah, untuk uh, indirect method ya, ini kan tadi ada penambahan dalam akun receivable. Oke, kalau dilihat kembali ke soal, akun receivable-nya ada penambahan dari yang awalnya 0 menjadi 36.000. Oke, ini ada penambahan sebesar 36.000 selama tahun tersebut. Maka ketika akun receivable-nya itu mengalami peningkatan, maka kas yang diterima akan lebih kecil dari revenue yang didapat dalam accrual basis. Seperti itu. Nah, oke. Dari sini nanti ketika akun receivable bertambah, jadi saya punya sedikit tips ya, saya punya sedikit tips untuk mengerjakan operating activities dengan menggunakan indirect method. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama, kalau misalkan eh, itu adalah kategori aset ya, kalau misalkan itu adalah kategori aset, maka dia sifatnya berbanding terbalik. Jadi kalau misalkan, misal contohnya akun receivable mengalami peningkatan, maka nanti nilai dari selisih peningkatan itu ya, nilai dari peningkatan itu akan dikurangkan dari net income. Seperti itu. Kebalikannya yaitu payable atau utang. Kalau misalkan utang ya, dia sifatnya berbanding lurus. Jadi ketika misal terjadi penambahan utang, maka nanti akan ditambahkan ke net income. Seperti itu. Jadi itu tips dari saya untuk eh, mengerjakan laporan arus kas. Nah, di sini misal di sini di soal ya, ada peningkatan dalam akun receivable tadi sebesar 36.000. Nah, tadi saya sampaikan kalau akun receivable karena dia masuk aset dan aset itu berbanding lurus sifatnya, maka ketika ada penambahan, maka dia akan dikurangkan. Nah, di sini net income 34.000, kemudian dikurangi ya dengan peningkatan akun receivable sebesar 36.000. Nah, berikutnya ada peningkatan dalam akun payable. Tadi ada peningkatan sebesar 5.000.
Maka ketika akun payable itu meningkat selama tahun tersebut, maka expense dalam accrual basis itu lebih besar daripada cash basisnya. Nah, cara mudahnya, kalau ini account payable, tadi saya sudah sampaikan, kalau account payable dia sifatnya berbanding lurus, sehingga kalau ini mengalami peningkatan, maka di sini di net cash dari aktivitas operasi itu akan mengalami peningkatan juga. Jadi selisih atau peningkatan dari akun payable itu akan menambah net income. Berbeda dengan akun receivable. Kalau akun receivable berbanding terbalik, sehingga ketika dia mengalami peningkatan, ini akan dikurangkan. Tapi kalau akun payable, karena dia berbanding lurus, maka ketika terjadi peningkatan, maka di sini akan ditambahkan ke net income. Sehingga dari sini ditemukan bahwa net cash dari aktivitas operasi adalah sebesar 3 juta. Dari 34.000 dikurangi adjustmentnya, yaitu 31.000. Minus 36.000 ditambah 5.000, minus 31.000, maka net cash dari operating activities adalah 3.000. Oke, berikutnya. Oke, kita akan masukkan. Oke, di sini kita masukkan dulu net increase dari cashnya 49.000 ya. Jadi selisihnya 49.000, maka nanti hasil dari perhitungannya juga harus 49.000. Oke, informasi berikutnya adalah memasukkan informasi dari akun receivable ya. Tadi ada peningkatan 36.000, maka karena akun receivable itu masuk aset dan aset berbanding terbalik, maka peningkatan akun receivable akan dikurangkan dari net income. Berikutnya, ordinary share. Tadi ada peningkatan sebesar 60.000. Karena ini masuk ke item yang ada di equity, maka nanti akan dimasukkan ke dalam financing activities, bukan operating activities. Sehingga karena kita menerbitkan 60.000, maka kita akan menerima uang atau ada cash inflow sebesar 60.000. Berikutnya terkait dengan return earning 20.000, tadi di soal eh, sudah ada additional information bahwa ada pembagian dividen tunai sebesar 14.000. Sehingga karena kita membagikan dividen tunai, maka itu akan menjadi outflow kita, ya. Itu akan menjadi outflow kita sehingga dalam eh, cash dividend ya, itu akan dicatat di financial activities ya sebagai pengurang yaitu 14.000. Sedangkan net income 34.000 dalam statement income statement akan dimasukkan ke bagian sini. Berikutnya ada akun payable, ada selisih atau peningkatan sebesar 5.000. Maka karena akun payable itu berbanding lurus, maka ketika terjadi peningkatan dalam akun payable, maka akan ditambahkan di sini. Nah, dari net cash dari aktivitas operasi adalah sebesar 3.000, nanti ditambah dengan cash flow dari financing activities. Kebetulan di sini belum ada investing ya. Jadi ditambah net cash flow dari financing activities sebesar 46.000. 3.000 ditambah 46.000 ketemu peningkatan bersih dari cash adalah 49.000 dan ini sama seperti eh, peningkatan dalam cash 49.000. Terus ditambah dengan cash tanggal 1 Januari 0 karena baru memulai usaha, maka cash di tanggal 31 Desember adalah 49.000. Ini adalah statement of cash flow ya dari tax konsultan. Oke, berikutnya, soal berikutnya. Di tahun 2020, kalau tadi tahun 2019, ini untuk tahun 2020. Nah, di sini transaksinya sudah lebih banyak. Di sini ada peningkatan dalam land, building, dan equipment ya, sebesar 70.000, 11.000, 200.000, dan 68.000. Di sini berarti mengindikasikan bahwa perusahaan itu membeli land, membeli building, dan membeli equipment. Karena awalnya dia nggak punya, terus sekarang dia jadi punya. Sehingga ada indikasi bahwa perusahaan membeli. Maka nanti karena ini akan land building, akumulasi depresiasi ini enggak ya. Equipment itu masuk ke dalam aset tetap, maka dia akan masuk ke dalam investing activities. Jadi dalam statement of financial position ini yang masuk ke operating adalah prepaid expense dan account receivable dan account payable. Sedangkan untuk land building equipment dia akan masuk ke investing activities. Sedangkan share capital, return earning, dan bonds payable akan masuk ke dalam
financing activities gitu ya. Nah, untuk akumulasi depresiasi awalnya nol ini kan minus ya memang ya, karena memang akumulasi depresiasi itu adalah akun kontra dari aset tetapnya. Nah, di sini kurung itu tidak perlu dipertimbangkan. Sehingga misal awalnya nol ya, nol kemudian angkanya menjadi 11.000 maka terjadi peningkatan. Jadi bukan berarti nol terus di ini ada minus gitu ya, terus habis gitu ini decrease enggak. Jadi kalau untuk akumulasi penyusutan, kurungnya itu tidak dipertimbangkan, sehingga nilainya tetap meningkat 11.000 seperti itu. Oke. Nah, ini adalah income statement-nya. Nah, di sini ada depresiasi sebesar 21.000. Ini juga sebenarnya tercermin dalam akumulasi depresiasi 11.000 di peningkatan ya. 11.000 ditambah 10.000, 21.000. Terus dikurangi income tax expense menjadi net income. Lalu di sini ada additional informasi bahwa perusahaan mengumumkan dan membayar 18.000 cash dividend ya. Tadi ada return earning sebesar 116.000. Nah, ini sebenarnya berasal dari 134.000 dikurangi dengan cash dividend 18.000 sehingga menjadi ada peningkatan hanya sebesar 116.000 karena sudah dikurangkan dengan cash dividend. Lalu perusahaan menerima 150.000 kas melalui penerbitan long term bonds atau obligasi. Ketika kita menerbitkan, maka nanti kita akan menerima cash gitu ya, atau sebagai inflow perusahaan. Lalu di sini ada keterangan, tadi kan ada pembelian ya, pembelian land, building, dan equipment. Di sini ternyata pembeliannya itu dilakukan secara cash, maka nanti akan masuk ke dalam perhitungan uh, statement of cash flow. Oke, step pertama kita akan menentukan perubahan dari cashnya dulu. Di sini ada penurunan sebesar 12.000. Oke. Berikutnya adalah menentukan cash flow dari operating expense. Pertama, karena tadi saya sudah jelaskan ya bahwa operating activities itu hanya meliputi piutang dan prepaid expense dan prepaid expense. Lalu kalau untuk di liability-nya itu berhubungan dengan akun payable. Nah, di sini di akun receivable ada penurunan sebesar 10.000. Perlu diingat kalau piutang itu berbanding terbalik karena dia masuk ke dalam aset, maka ketika terjadi penurunan, maka nanti akan ditambahkan, nilainya akan positif. Di sini net income-nya jangan lupa dimasukkan dulu. Berikutnya, prepaid expense mengalami peningkatan 6.000 karena prepaid expense juga masuk aset, maka ketika terjadi peningkatan dia akan dikurangkan. Nah, di sini peningkatan prepaid expense akan dikurangkan. Jadi berbanding terbalik. Berikutnya, di sini ada account payable yang berkaitan dengan operating activities ya. Ada account payable mengalami peningkatan 35.000 karena account payable sifatnya adalah berbanding lurus, maka ketika terjadi peningkatan sebesar 35.000, maka akan ditambahkan ya, akan ditambahkan ke dari net income. Berikutnya ada depreciation expense ya, ada beban depresiasi. Jadi gini, depreciation expense itu kan tidak termasuk dalam aktivitas kas. Jadi dia itu termasuk non cash basis. Sehingga tapi dia mengurangi net income. Sehingga pada saat penyusunan statement of cash flow, maka depreciation expense harus dimasukkan lagi atau harus ditambahkan sebesar depreciation expense-nya berapa. Maka dari sini diketahui net income-nya 134, dikurangi penyesuaiannya ini, total penyesuaian, yaitu sebesar 60.000, maka net cash dari operating activities adalah 194. Oke. Berikutnya, masuk ke investing dulu ya, investing activities. Dalam investing jangan lupa dia juga berkaitan dengan aset tetap, yaitu land, building, dan equipment. Di sini ada peningkatan land sebesar 70.000, maka ada indikasi bahwa perusahaan membeli tanah sebesar 70.000. Sehingga karena kita membeli, maka itu menjadi outflow. Sehingga di sini purchase of land akan mengurangi sebesar 70.000. Berikutnya, ada building sebesar 200.000 mengalami peningkatan. Maka kita membeli bangunan ya, ada indikasi bahwa kita membeli bangunan, maka itu menjadi outflow. Oke, mengurang ya. Berikutnya, equipment ada peningkatan sebesar 68.000, maka ada indikasi bahwa kita membeli peralatan sehingga purchase dari equipment akan mengurangi kas ya. Maka oke, nanti dulu ya.
Ternyata financing activities berikutnya masuk financing activities berarti semua item-item yang berkaitan dengan equity. Nah, di sini share capitalnya tidak ada perubahan, maka tidak perlu dimasukkan dalam statement of cash flow. Kita masukkan dulu bonds payable. Tadi dijelaskan bahwa perusahaan menerbitkan bonds payable sehingga ada peningkatan dari bonds payable sebesar 150.000. Nah, di sini karena kita menerbitkan, maka itu akan menjadi inflow atau kas masuk bagi perusahaan. Sehingga di sini nilainya positif. Berikutnya berkaitan dengan return earning, tadi sudah dijelaskan bahwa ada pembayaran dividen sebesar 18.000 dalam additional information, sehingga karena kita membayar dividen, maka kasnya akan dikurangi. Jadi payment of cash dividend itu sifatnya mengurangi. Oke. Nah, dari sini net income-nya 134, terus dikurangi penyesuaian 60.000, maka cash flow dari aktivitas operasi adalah 194. Lalu berikutnya investing activities ya. Investing activities ini di total maka ketemu net cash dari investing activities 338. Berikutnya cash flow dari financing activities ya. Ini ada total 132.000. Maka dari net cash dari operating ditambah investing ditambah financing ketemu minus, maka ada penurunan dari nilai cash. Nah, ini pasti sama dengan selisih kas dari awal periode dan akhir periode. Lalu ditambahkan cash pada tanggal 1 Januari atau cash awal, saldo cash awal akan menjadi saldo cash akhir 31 Desember. Ini pasti akan sama dengan saldo kas pada laporan posisi keuangan. Oke. Nah, ini adalah sumber informasi dalam statement of cash flow. Yang pertama adalah comparative statement of financial position. Yang kedua adalah analisis dari akun return earning atau laba ditahan. Yang ketiga adalah semua perubahan yang terjadi melalui cash ya. Jadi cash basis atau menghasilkan increase dan decrease in cash. Jadi peningkatan atau penurunan dari cash. Maka kayak tadi misal ada depresiasi karena dia tidak masuk dalam dan tidak mempengaruhi increase dan decrease cash, maka tidak perlu dimasukkan gitu. Terus tidak perlu dimasukkan itu maksudnya karena tadi sudah dikurangkan, maka nilainya itu harus dikembalikan gitu. Terus yang keempat ada write-downs, amortization charge, terus similar book entries, terus, seperti depreciation. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya, depreciation karena mereka tidak memiliki efek terhadap kas. Nah, ini adalah ringkasan dari penggunaan indirect method ya. Dari penggunaan indirect method ini ada dari net income nanti ditambahkan, nah ini dikurangkan. Ini adalah item-item yang mengurangi, ini adalah item-item yang menambah net income sehingga nanti akan menjadi net cash flow from operating activities. Apa saja yang menambah? Tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau yang berkaitan dengan aset ada receivable inventory prepaid expense, dia akan kebalikan nilainya. Jadi ketika dia mengalami penurunan, dia akan ditambahkan. Ketika dia mengalami peningkatan, dia akan dikurangi. Sebaliknya, kalau account payable atau utang, begitupun juga accrued liabilities, sifatnya berbanding lurus ya. Jadi ketika mengalami peningkatan, dia akan ditambahkan. Ketika mengalami penurunan, dia akan dikurangi. Terus penambahan juga berkaitan dengan depreciation expense dan amortisasi dari intangible asset. Terus amortisasi dari discount bond akan dimasukkan, sedangkan amortisasi dari bond premium akan dikurangi. Terus ada increase dalam deferred income tax liability akan ditambahkan, sedangkan decrease dalam deferred income tax liability akan dikurangi. Di sini ada juga loss on investment in ordinary share dengan menggunakan equity method, rugi dari penjualan aset, plan aset, aset tetap ya, terus rugi dari impairment. Karena ini nanti akan dimasukkan, tiga hal ini akan dimasukkan ke dalam investing activities, sehingga dia tidak dimasukkan ke dalam operating activities. Karena kalau dimasukkan juga maka nanti akan double, sehingga harus salah satu. Dan yang benar adalah masuk ke dalam investing activities, sehingga yang di sini ditambahkan lagi gitu ditambahkan lagi ke dalam net income. Begitupun sebaliknya kalau ada gain karena dia menambah padahal seharusnya tidak boleh ditambahkan, maka dia harus dikurangkan dari net income. Lalu kemudian nanti akan membentuk net cash flow from operating activities.
Oke, sekian untuk penjelasan eh, perhitungan ya, perhitungan atau eh, cara penyusunan statement of cash flow dengan menggunakan indirect method. Berikutnya, untuk pertemuan berikutnya, untuk video berikutnya di lain waktu, nanti akan saya jelaskan eh, pengerjaan ya, pengerjaan bagaimana caranya mengerjakan, bagaimana cara menyusun laporan arus kas dengan menggunakan direct method. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.